Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Sudah siap belajar? Siap. Semalam sudah dibaca materi yang akan kita pelajari hari ini? Sudah bagus ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan budaya masing-masing agar pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bermakna. Pada ketua kelas, Pak minta untuk memimpin doa. Ada Rangga, Pak minta untuk memimpin doa. Silakan Rangga. Marilah teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Di bawah gambar sesuai dengan Anita Mareta. Ya, Oke, ada 3 orang yang tidak hadir ya. Ada kabar yang tidak hadir? Tidak Tidak ada. Oke, nanti kalian punya grup kan? Ya, ditanyakan di grup ya. Yang tidak masuk itu apa ada alasan, kalau lagi sakit, kalau lagi ada halangan dan sebagainya ya. Erika, kenapa Erika lagi malam? Beban. Kalian semuanya kembali. Caranya kalian duduk dengan posisi tegap, rilekkan badan, rilekkan otot-otot kalian, konsentrasi, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan lagi, tarik lagi, hembuskan lagi. Pak punya permainan. Ini namanya permainan rumput susu ya. Permainan ini untuk melatih konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi atau fokusnya bagus pasti jawabannya benar. Tapi kalau lagi tak konsentrasi mungkin jawabannya melenceng kemana-mana ya. Oke. Ini Pak kasih pertanyaan, kalian jawab dengan cepat tanpa mikir. Paham? Oke. Dihangatkan lagi. Jadi kita dihangatkan untuk pakai konsentrasi ya. Saya peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar bentuk fungsi komposisi. Tujuan yang keduanya, peserta didik dapat menentukan fungsi komposisi dari 2 fungsi. Yang ketiga, menyelidiki sifat komutatif pada komposisi fungsi. Yang keempatnya, menggunakan komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah. Oke, Pak jelaskan dulu cara belajar kita hari ini. Sini nanti Pak ada penilaian ya. Penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian kekompakan dalam diskusi. Jadi nanti kalau diskusi Pak minta semuanya kompak, semuanya berani mengeluarkan pendapat ya. Setelah itu, setelah diskusi Pak minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Dan kelompok yang lain boleh mengomentari apa yang disampaikan oleh kelompok yang maju. Paham? Paham. Oke. Sebelum mulai, Pak tanya dulu. Masih ingat dengan materi yang Pak ajarkan hari Selasa kemarin? Ingat ya?
yaitu operasi fungsi. Ada 4 penjumlahan, pengulangan, pembagian, perkalian. Nah, jadi operasi fungsi ada 4, itu tidak boleh lupa karena akan dibahas lagi atau masih digunakan dalam pelajaran komposisi fungsi. Kemudian Pak punya snack nih. Nah ini Pak punya jajanan, ya. Tahu jajanan ini? Tahu. Ini jajanan ciki ya, rasa basreng. Nah, kamu pernah beli jajanan ini? Kalau dilihat di belakang kan sini ada tulisan komposisi. Sini ada tepung terigu, tepung jagung, minyak, gula, garam, cabai. Kira-kira apa yang dimaksud komposisi pada bungkus ini? Bahan. Ya, kenangan bisa. Bahan. Ya, bahan-bahan. Jadi yang komposisi itu artinya bahan-bahan. Bahan-bahan yang bagaimana? Bahan-bahan yang bagaimana digunakan? Oh ya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ciki. Buat misalnya tadi ini Pak kasihkan. Ya. Jangan dimakan dulu, kita belajar dulu ya. Sekarang Pak tanya lagi, bagaimana kalau suatu fungsi dimasukkan ke dalam fungsi yang lain? Menjadi fungsi yang? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Fungsi baru itu disebut dengan fungsi komposisi. Saya perhatikan di depan. Ini gambar apa? Pempek. Semua suka makan pempek? Nanti tahu kan bahan-bahan pempek itu apa? Apa bahan-bahan pembuat pempek? Sagu dengan ikan diapakan? Diulen. Setelah diulen, langsung goreng. Diulen ya. Setelah diulen dia jadi apa? Jadi adonan dulu. Setelah adonan dibentuk, digoreng, lalu jadi pempek. Susah ya, semuanya kalau masalah pempek. Nah ini pempek tadi kita misalkan dalam bentuk himpunan. Bahannya tadi ikan giling dan prosesnya. Nah ini kita sebut dulu sebagai egg ya, sebagai rasa. Prosesnya tadi diulen menjadilah adonan. Nah diulen itu Pak misalkan sebagai fungsi F. Jadi F tadi dimasukkan ke dalam fungsi F, jadilah fungsi Fx. Nah, kemudian adonan tadi kita proses lagi, digoreng pakai minyak, jadilah pempek. Ya, fungsi digoreng tadi kita misalkan dengan fungsi G. Fungsi Fx tadi dimasukkan ke dalam fungsi G, adalah Gfx. Nah, kalau digabung menjadi G bundaran F. X sama dengan G Fx. Ya, G bundaran Fx sama dengan Gf. Inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Kalau dibuat dalam bentuk rumus, yang pertama G bundaran F bundaran Ge sama dengan F. Di dalam F ada G, dalam G ada X. G bundaran Fx sama dengan G. Dalam G ada F, dalam F ada X. Jadi bisa kita simpulkan komposisi fungsi itu adalah memasukkan suatu fungsi di dalam fungsi yang lain, sehingga menghasilkan fungsi yang baru ya. Oke. Ini adalah video animasi penerapan
komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar komposisi fungsi dari bapak tukang sate. Sate ayam sangat besar, ditambah lagi aromanya yang menggoda. Prosesnya, ayam dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu. Kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, bapak tukang sate mendapatkan uang. X ekor ayam yang dipotong dapat dibuat sebanyak Fx tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang telah terjual, ia dapat mengantongi uang Gx rupiah. Misalnya kemarin, bapak tukang sate beruntung naik ayam, maka dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah berbeli dan terjual semua, maka uang yang dia dapatkan sebesar 100.000 rupiah. Jadi, dua kali perhitungannya dengan fungsi F lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi Y. Mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut supaya hanya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah yang didapatkannya. Ya, akhirnya kita dapatkan rumus yang lebih praktis, rumus fungsi Gfx. Misalnya hari ini agak sepi, dia hanya memiliki satu ekor ayam saja. Gf1 bersama dengan 30.000. Artinya dia hanya dapat mengantongi 30.000 rupiah dari berjualan hari ini. Dan dengan jualan besoknya, sehingga lebih banyak lagi uang yang bisa ia bawa pulang. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bagaimana video tadi? Sudah jelas? Mau diulang atau lanjut? Oke. Apa yang ada di video tadi? Sate ayam. Itu tadi adalah proses dari pembuatan sate, kemudian sampai dijual menghasilkan uang. Jadi proses pembuatan satenya tadi itu namanya fungsi Fx dan penjualannya tadi itu namanya fungsi Gx ya. Oke. Ada pertanyaan dari video tadi? Tidak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ini Pak punya ilustrasi. Perhatikan ilustrasi ini. Populasi makhluk hidup saling mempengaruhi. Misalkan pada suatu daerah di Pulau Sumatera, populasi manusia mempengaruhi populasi harimau dan populasi harimau mempengaruhi populasi rusa. Jika populasi manusia meningkat, maka populasi harimau menurun karena harimau cenderung menjauhi manusia. Populasi harimau menyebabkan populasi rusa meningkat. Penurunan populasi harimau menyebabkan populasi rusa meningkat. Karena jumlah harimau yang memakan rusa berkurang. Pertanyaannya, apakah permasalahan di atas merupakan permasalahan yang berhubungan dengan komposisi fungsi? Jelaskan. Siapa yang bisa? Ya, Septi. Iya Kak, karena populasi makhluk hidup saling mempengaruhi. Ya, benar ya. Jadi ini merupakan permasalahan komposisi fungsi. Karena populasi makhluk hidup saling mempengaruhi.
Oke, bagus ya. Yang kedua, berdasarkan penjelasan di atas, bagaimana populasi rusa jika populasi harimau menurun? Yang bisa angkat tangan. Ya, salah satulah. Semakin bertambah Pak, karena harimau yang memakan rusa ada sedikit. Semakin bertambah karena harimau yang memakan rusa semakin sedikit. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju ya? Ya, benar. Jawabannya makin bertambah. Yang C, bagaimana hubungan populasi manusia dengan rusa? Ya, silakan. Kalau manusia bertambah, maka populasi rusa juga bertambah. Kalau populasi manusia bertambah, populasi rusa juga bertambah. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Ya, sesuai dengan teks ya. Kalau manusia bertambah, harimau rusa juga bertambah. Oke. Tapi kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan komposisi visi. Nah ini sekarang Pak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan komposisi dua fungsi. Jadi misalkan ada dua fungsi, fungsi f dan fungsi g. Fungsi f-nya yaitu 5x ditambah 3 dan fungsi g-nya sama dengan 4x dikurang 5. Tentukan hasil dari yang A f bundaran gx, yang b-nya g bundaran f x. Oke, kita jawab yang A dulu ya. F bundaran g x. Artinya ini fungsi G berada di dalam fungsi F. Jadi fungsi G ini berada di dalam fungsi F. Lanjut. Nih, F dalam kurung 4x dikurang 5. Kenapa? Karena X tadi kan Fx, X-nya diganti dengan Gx. Gx-nya adalah 4x min 5. Jadi sini F dalam kurung 4x min 5. Ngerti kan maksudnya? Jadi ini ngambil dari Gx ini ada di soal ini. Paham kan? Lanjut lagi. 5 ini dari fungsi fx. Fx-nya 5x ditambah 3. Jadi kita tulis dulu 5. X-nya ini diganti dengan yang dalam kurung ini. Ya, kan 5x nih. X-nya diganti dengan 4x min 5 ditambah dengan 3. Jadi ya. Kemudian ini dikali 5 dikali 4 hasilnya 20 x. 5 dikali min 5 berapa? 5 dikali min 5 min 25. Kemudian terakhir ditambah dengan 3. Nah ini yang biru Pak ya. Ada yang biru ya. Yang ini ada x, ini tidak ada x, ini tidak ada x. Jadi yang min 2 ini kita jumlahkan. Min 25 ditambah 3 berapa? Min 28. Ada utang 25 dibayar 3. Min 22. Itu ditulis sama dengan 20x min 22. Sebenarnya jadi F bundaran Gx sama dengan 20x dikurang 22. Gimana? Paham atau ada yang mau tanya? Pak, Iya. tanya. Barisan ketiga. Nih Di barisan ketiga kan 4x min 5 ditambah 3. Itu dapat dari mana Pak? Oh yang ini. Perhatikan lagi di fx ini ya, soal ya. Ada 5x ditambah 3. Nah, 5-nya tetap ditulis, x-nya ini diganti dengan yang dalam kurung ini. Jadi 5 dalam kurungnya artinya dikali ya. Dikali 4x dikurang 5 tambah 3. Tidaknya yang ini. Ya, ngerti? Ya, bagus. Yang lain ada pertanyaan? Di satu kelompok.
Ini kelompok, nah ini ada lembar kerja, tadi kan dulu. Lembar kerja ini berisi soal-soal yang harus kamu diskusikan, ya. Nanti kamu diskusikan dengan kelompok. Nanti setelah diskusi, kamu hasil diskusinya yang dibahas ya. Kelompok 1 silakan, sudah siap belum? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok yang lain perhatikan ya, bagaimana yang dibuat oleh kelompok 1. Buat dari jawaban itu. Silakan diperhatikan di depan. Penjelasan dari kelompok 3. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka hasil dari tahap 1 dimasukkan ke buku tahap 2, sehingga komposisi fungsinya ditulis G bundaran F, X, dan bundaran F. Cara menghitungnya diketahui fx sama dengan 2x min 1 dan gx sama dengan x2 min 3 kurang 3x. G bundaran F, X, G dan dari sini, Fx dan dari sini. G 2x 2x 2 kali x 2x min 1 pangkat 2 dikurang dalam kurung 2x min 1. 4x pangkat 2 dikurang x sama 1 dikurang 6x tambah 3. Karena bahan bakunya 4 ton, maka G bundaran F dikurang G bundaran F X sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 10 ditambah 4. G bundaran F 4 sama dengan 4 dalam kurung 4 pangkat 2 dikurang 10 4 ditambah 4. Hasil dari sini ditulis di sini. Nah, 4 dikurang 40 ditambah 4 sama dengan hasilnya 28. Dengan hasil dari
Bagaimana kelompok lain? Penjelasan dari kelompok 3 ya. Kelompok 3. Paham? Jelas. Kelompok lain bagaimana? Apakah jawabannya sama? Hasilnya adalah? Oke, tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Oh, berarti salah satu dan salah dua hasilnya sama ya Pak? Ya, boleh benar. Jadi dalam menjawab soal komposisi fungsi itu ada 2 cara. Ya, boleh cara 1, boleh cara 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Oke, sampai di sini bagaimana? Apakah sudah memahami materi pelajaran ini? Sekarang kita telah berada di akhir pelajaran, ya. Nah, sekarang Pak minta kalian simpulkan apa hasil pelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Dr. Aziza. Komposisi fungsi adalah fungsi yang dihasilkan dengan memasukkan suatu fungsi ke fungsi lain. Komposisi fungsi adalah dengan memasukkan suatu fungsi ke fungsi lain. Mungkin ada simpulan yang lain? Ya, silakan kita. Buat kita. Kesimpulan saya pada komposisi dua fungsi tidak berlaku Pada komposisi 2 fungsi tidak berlaku sifat kompetitif. ya, tepat sekali ya. Jadi di belakang yang kami tadi buka situ ada soal refleksi ya. Silakan diisi sesuai dengan hasil yang kamu terima. Pertanyaannya, apakah saya dapat menjelaskan syarat aturan pembuatan komposisi fungsi? Kalau kalian sudah bisa, sudah ngerti, jawab saja ya. Kalau tidak bisa, jawab tidak ya. Apakah saya dapat membuat komposisi fungsi yang terdiri dari 2 fungsi atau lebih? Kalau bisa jawab ya, kalau tidak bisa jawab tidak. Bagaimana saya menggunakan komposisi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau bisa ya, kalau tidak bisa tidak. Oke, silakan jawab dulu ya. Ini kalian lihat ini apa yang Pak pegang? Bagaimana penilaian kalian dengan kertas ini? Kosong, bersih, putih. Jadi misalkan kertas ini adalah perasaan kita ya. Jadi perasaan kita saat ini lagi dalam keadaan bersih, rapi, dan senang. Kemudian perasaan kita itu bisa berubah menjadi buruk, bisa berubah menjadi baik. Perasaan itu buruk tergantung dari perlakuan kita atau sikap kita terhadap perasaan itu sendiri kan. Misalnya pada kasus perundungan dan bullying. Coba misalnya Pak minta kalian bully kertas ini. Coba kalian bully kertas ini. Bernoda. Oke. Nggak ada warna. Oh. Apa? Jelek. Apa lagi? Bully terus. Kesuka kamu. Alay. Hah? Oh, setelah kertas ini kalian bully, jadi apa? Hancur. Rendam, ya kan? Tidak membentuk lagi. Sekarang nih, bagaimana? Misalnya kalian Pak suruh minta maaf dengan kertas ini. Minta maaf ya. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Jadinya seperti apa?
Dia bisa kembali ke bentuk semula tapi tidak serapi sebelum dibully tadi ya. Artinya apa? Perasaan itu kalau kalian bully, kalau di perundungan menjadi remuk redam ya. Dengan minta maaf mungkin bisa dimaafkan, tapi tidak bisa mengembalikan seperti keadaan. Mungkin rasa malu masih ada di dalam hati. Mungkin rasa minder masih ada di dalam hati. Mungkin rasa tidak percaya dengan orang lain masih tersimpan. Nah, mulai sekarang mari kita saling menghargai perasaan teman kita, saling menghargai perbedaan, jauhi bullying dan perundungan. Oke? Sekian dari Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita belajar materi tentang komposisi tiga fungsi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.